Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk belajar sirah bareng-bareng. Kudarullah ya, kita kemarin nggak ketemu selama 2 pekan ya. Jadi ada agenda yang berbarengan. Hmm, jadi ini ketunda nih, gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kondisinya dalam keadaan yang terbaik ya, dalam kondisi sehat, dalam kondisi kelapangan gitu. Insya Allah apapun kondisi kita hari ini, insya Allah itu yang terbaik dari Allah. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang kita akan menggunakan buku Ratu ya, yang jilid 9, Hijrah Menuju Kemenangan. Oke, aku sambil izin ini dulu ya, share screen. Sudah kelihatan ya? Nah, ini nih, uh, kita akan ngebahas ini. Aku nggak tahu deh ya, saya nggak tahu nih. Apakah ketika ngebaca judul pertama kali ini ada yang nyanyi apa enggak nih? Karena judulnya ini benar-benar kayak ini ya. Jadi mengingatkan pada lagu yang udah jadul banget gitu, yang bisik-bisik tetangga. Gini amat sih punya tetangga gitu. Nah, kok bisa sih gitu ya, kalau teman-teman bertanya kok bisa sih dari kisah Siroh gitu, terus kok hubungannya sama bisik-bisik tetangga ini gimana ceritanya gitu. Nah itu yang insya Allah akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita awali dulu sama-sama dengan basmalah ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi gitu, dan mudah-mudahan Allah memudahkan uh, upaya-upaya kita untuk bisa menghidupkan Siroh dalam keseharian. Bismillahirrahmanirrahim, dan sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan doa mau belajar Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, untuk teman-teman, sekilas ya, ini adalah ngejelasin dulu tentang agenda belajar sirah gitu. Jadi agenda belajar sirah ini adalah agenda yang diinisiasi oleh Esensi. Apa itu Esensi? Esensi adalah Spirit Nabawiyah Community. Adalah komunitas konsultan buku-buku Sigma Daya Insani. Nah, ini teman-teman kalau sudah apa namanya ya, barangkali ya sering melihat iklannya gitu, atau mungkin BTS tuh, program Bedtime to Shiroh gitu ya, yang isinya buku-bukunya itu ada Muhammad, teladan sepanjang zaman, Rasulullah teladan utama, 64 sahabat teladan utama gitu, atau 24 nabi dan rasul gitu. Nah itu kami adalah konsultan dari buku-buku itu semua gitu. Dan masih ada banyak lagi ya, ada balita berapa mulia, bahana bermain anak cerdas gitu. Nah, ya kamilah yang menjadi konsultannya gitu. Dan di sini Spirit Nabawiyah Community itu niatan awalnya gitu ya adalah apa? Adalah untuk berupaya untuk jadi jembatan solusi nih buat pembentukan karakter keluarga Muslim. Dan based on-nya itu adalah dalam meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kemudian kenapa inilah yang kemudian menjadi dasar gitu ya. Kenapa sesi belajar sirah ini kita adakan gitu. Jadi saya sih belajar sirah ini nggak hanya sekedar textbook gitu ya, kalau meminjam bahasanya Uma Lintang gitu, tidak hanya sekedar textbook gitu. Ternyata dalam kisah-kisahnya, hmm, itu kita tuh bisa kok ngedapetin ada petunjuk gitu dari Allah itu. Kita bisa ngedapetin ibroh-ibroh, kita bisa mendapatkan insight-insight, pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita terapkan nih
dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini benar-benar ke dalam keseharian gitu, sangat-sangat relate banget gitu. Nah, buat teman-teman yang misalkan tertarik untuk bergabung dengan SMC, atau mungkin mau ngepoin dulu kali ya, mau ngepoin ada apa sih di SMC gitu. Nah, nggak silakan nanti ngepoin di Instagramnya SMC, atau di Facebooknya, atau mungkin di webnya silakan. Atau teman-teman juga bisa menghubungi nih teman apa nah bisa menghubungi para pejuang siroh gitu, para essentials yang teman-teman terdekat ya, yang teman-teman kenal gitu. Nah, nggak, silakan. Nah, di esensi kita nggak cuma hanya ada belajar syirah aja, tapi kita juga ada agenda-agenda lain seperti lisensi, kemudian ada rumah baca, rumah peradaban gitu ya. Dan masih ada banyak lagi gitu. Ada aktivasi gerakan wakaf buku syirah gitu. Nah, insya Allah ada banyak banget gitu. Nah, enggak, silakan nanti yang tertarik bergabung, silakan bergabung. Oke, kembali lagi kita ke sini ya. Di tema ini kita akan menggunakan, tadi udah di-spill ya, kita akan menggunakan buku Rasulullah Teladan Utama di jilid 9 yang Hijrah Menuju Kemenangan. Apakah kita akan membahas semua jilid ini? Enggak, ada isi jilid ini. Enggak juga. Nanti kita insya Allah akan membahas yang di halaman 10. Jadi kita cuma akan membahas hari ini itu satu halaman aja. Gitu. Satu halaman aja, dan ternyata teman-teman satu halaman aja ini itu tuh sangat banyak banget impact-nya dalam kehidupan kita kalau misalnya kita ini jeli untuk mengangkat menarik ibroh, jeli untuk mengangkat hal-hal yang sudah disampaikan gitu di sana. Oke, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan dari sini dulu ya. Kita berangkat dulu dari keseharian kita. Ada nggak sih teman-teman tetangga kita itu yang bikin sebel? Tapi ada tapinya, tapi sekaligus jadi tempat curhat. Gitu. Jadi kita nih perempuan ya, terutama perempuan ya. Perempuan itu kan ini ya dianugerahi uh, apa namanya kelebihan untuk mampu mengucapkan sampai 20.000, 25.000 kata gitu dalam waktu sehari. Jadi curhat itu sangat-sangat apa ya namanya sangat perempuan banget gitu loh. Nah, ketika kita itu punya tetangga yang juga bisa jadi tempat curhat kita, kita tuh kan ya jadi ini ya, jadi rileks ya biasanya setelah curhat itu, setelah bercerita, setelah curcol itu tuh jadi rasanya tuh ya emang puas lah gitu. Ada tuh perasaan gitu. Tetangga di sini apakah hanya tetangga sebelah rumah? Tentu saja tidak. Ini tetangga di sini adalah sebuah istilah ya. Jadi tetangga ini adalah mencakup gitu, mencakup ya memang tetangga kita yang ada di sebelah rumah gitu, atau mungkin sahabat kita, teman-teman kita, dan juga tetangga-tetangga online kita. Kan ada nih ya, um, beberapa waktu lalu itu saya chat sama salah satu teman online gitu ketika bicara tentang persahabatan gitu, tentang apa namanya lingkungan gitu ya, lingkungan yang interaktif gitu di dunia nyata. Nah, beliau ini bercerita bahwa mak, aku tuh nggak punya temen sahabat itu yang offline yang emang dekat gitu. Itu tuh aku nggak punya. Aku punyanya itu temen yang dekat itu semuanya itu rata-rata online, bukan offline. Loh, berarti dalam kesehariannya gimana yang offline? Ya biasa aja, nggak deket-deket banget, nggak jadi tempat curhat. Justru kalau curhat itu sama teman-teman yang di online yang sudah dekat gitu. Nah ternyata ada yang seperti itu gitu. Nah kita juga bisa jadi sama gitu. Memang ada sahabat kita gitu ya, orang yang emang apa istilahnya, kalau anak-anak sekarang bilangnya emang bestie ya, bestie gitu yang emang ada di dekatnya gitu, yang kita emang beneran bisa meluk gitu ya secara fisik gitu. Tapi ada juga yang online nih gitu ya. Cuman kalau kayak begini kan jadi kayak kontradiktif ya. Jadi dia itu orang yang apa nyaman untuk dicurhati,
tapi sekaligus bikin sebel. Bikin sebelnya karena apa? Ya bisa jadi karakternya ya, karena ini dan itulah banyak gitulah ya. Um, Lalu yang kaitan dengan tetangga online, ini kabar pahitnya nih ya. Kabar pahitnya tetangga online itu kadang lebih kejam. Kenapa? Karena impact-nya ketika itu viral gitu ya. Ketika jadi ya bisa kayak merembet kemana-mana gitu. Itu impact-nya itu. Oke, tapi apa sih sebetulnya yang ini ya, hmm, yang terjadi gitu ketika kita itu ngobrol sama tetangga gitu. Sebentar ya, sebentar, izin 1 menit aja. Oke, aku kembali ya. Bentar tadi agak ini. Nah, kemudian teman-teman, memangnya apa sih yang bisa dilakukan oleh tetangga-tetangga online gitu? Kalau yang untuk offline, rasa-rasanya mah kita sudah ini ya, sudah apa namanya, sudah hafal lah ya. Jadi kan ada nih yang misalnya ya suka gosip, ya suka apa namanya, yang ngobrol yang ngalor ngidul nggak jelas gitu ya, atau bertamu yang nggak pulang-pulang gitu ya, lama gitu bertamunya gitu. Kadang-kadang hal-hal seperti itu tuh bisa bikin ini tadi bikin sebel gitu. Nah, tapi kalau yang di online gimana gitu? Nah, mari kita lihat. Ternyata kenapa dikatakan bahwa online itu dia tampaknya itu tampak lebih kecem gitu karena memang ada banyak banget gitu drama-drama di media sosial itu mulai dari perdebatan panas gitu ya di kolom komentar gitu topik-topiknya tuh bisa sensitif banget gitu mulai dari politik agama parenting isu sosial itu semua bisa jadi perdebatan banget dan orang-orang itu kan apa namanya ya, lingkungannya itu kan beda-beda gitu ya. Sehingga bahasa-bahasa yang digunakan itu beda-beda. Ada orang yang dia itu benar-benar menjaga gitu ya perasaannya, menjaga lisannya gitu. Tapi ada juga orang-orang yang kata-katanya itu kasar. Sudahlah kasar terus nggak ngasih solusi gitu. Kayak apa ya? Dia berdebat, ngeritik, mengkritisi tapi nggak ngasih opsi-opsi solusi atau alternatif jalan keluar gitu. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi malah tambah ribut. Itu yang di media sosial. Terus nih, ada lagi apa nih? Status pasif agresif tuh. Apa yang maksudnya status pasif agresif ini? Jadi ini ada orang yang dia itu ya bisanya itu komen aja gitu tapi kayak nggak ngaca gitu loh. Jadi dia komen aja kerjaannya. Dia nggak ngaca ke dirinya sendiri lah dia tuh ya sama bisa jadi sama persis sama apa yang dia komentari gitu nah ini namanya yang pasif agresif gitu ya dan ini uh, sehingga biasanya banyak bikin orang lain itu tersindir terus nanggepinnya itu dengan status yang lain gitu sehingga apa sehingga drama saling sindirnya itu berlanjut. Nah, lucunya misalnya nih, si A mau nyindir si B, dia pasang status. Si B nggak baca statusnya itu, yang baca si C. Nah, si C yang sebetulnya nggak ada sangkut pautnya sama sindiran si A, nggak tahu gimana merasa tersindir. Akhirnya bikin status lah lagi. Sehingga itu kayak apa namanya? Bulat aja, bulat nggak ya bulat nggak ada ininya ya nggak ada titik terang gitu untuk kemudian nantinya tuh ya berbaikan atau gimana itu nggak ada gitu jadi ukhuwahnya tuh jadi malah nggak terjaga gitu ya salah satu dari drama media sosial gitu kemudian ada ini nih
cancel culture ini maksudnya gimana? Ini maksudnya ketika netizen, orang-orang itu rame-rame memboikot, menghujat seseorang akibat tindakan atau ucapan yang kontroversial. Ini kan banyak ya seperti ini. Misal ada si A gitu. Biasanya sih artis ya, tapi kadang-kadang bukan hanya sekedar artis sih. Ada juga yang orang biasa kemudian dia jadi viral gitu ya karena kata-katanya yang kontroversial gitu. Nah, ini yang kemudian rame-rame dihujat oleh netizen. Ini kan memunculkan ini ya, memunculkan isu-isu terkini gitu. Sehingga jadi rame, jadi ada drama gitu media sosial. Terus ini oversharing. Nah, ini kalau yang teman-teman ngikuti di sesi belajar Siroh yang sebelumnya, dan sesi kemarin ini ada ya, kita sudah bahas panjang lebar tentang oversharing. Ya, oversharing ini ya curhat ya soal masalah rumah tangga, konflik keluarga itu di media sosial, termasuk yang hubungan pertemanan itu di media sosial. Sehingga orang-orang itu jadi ikut campur, terus memanfaatkan tuh apa namanya informasi, memanfaatkan sharing yang udah dibagi ini untuk menyebar gosip sehingga muncullah kembali dramanya gitu. Terus ada apa lagi nih di ada ini perang story atau postingan sindiran ya. Jadi bahkan postingan-postingan sindiran ini pun bisa aja terjadi di grup gitu. Nah, sehingga bikin apa? Sehingga bikin suasana grup atau komunitasnya gitu tuh jadi nggak nyaman gitu. Karena ada perang-perang story gini gitu. Terus ada drama parenting. Nah, ini kalau buat emak-emak ya, buat ibu-ibu ini kan sesuatu banget gitu. Parenting itu adalah hal yang sangat-sangat kita butuhkan gitu. Tapi ada tapinya. Tapi ternyata di media sosial ada nih drama-dramanya juga gitu. Kayak misalnya perdebatan tentang ASI sama susu formula. Perdebatan antara homeschooling atau sekolah formal atau perdebatan antara vaksin dan anti vaksin itu ada aja dramanya gitu ya. Makanan apa tuh kalau yang untuk bayi itu yang instan, homemade atau yang instan gitu. Nah, sehingga drama-drama ini bukannya saling mendukung tapi malah saling menghakimi. Sehingga para perempuan, para ibu-ibu ini nih, kita ini gitu. Jadi kayak di blok-blok gitu loh. Wah, aku tim bubur diaduk gitu. Aku bukan tim bubur yang diaduk misalkan. Ya itu masih masih lucu-lucuan gitu ya kalau tim bubur. Ini kalau sudah tim vaksin, tim anti vaksin, ketika kemudian bersinggungan, itu bisa jadi pedas-pedas banget gitu. Muncullah lagi drama lagi gitu. Padahal di media sosial kan kita jadi tetangga ya gitu. Kemudian apa lagi nih? Ini salah paham karena teks. Ada misalnya nih orang bikin status, teksnya itu biasa aja. Jadi dia hanya mengutarakan apa yang ada di pikirannya gitu. Nah, ada orang yang ngebaca itu kemudian salah tafsir. Karena salah tafsir, akhirnya apa? Nyinyir, terus nyerang. Nah, ketika misalkan ini terjadinya di antara dua orang sahabat, dua orang tetangga, dua orang teman, ya persahabatannya itu bisa jadi retak. Gara-gara apa? Gara-gara miskomunikasi yang nggak diklarifikasi. Jadi penting banget gini. Dan ini pun nanti kalau terkait klarifikasi nanti ada ininya lagi ya, ada catatannya. Bagaimana sih cara mengklarifikasi yang tepat gitu. Nanti ada salah satu juga yang kita akan bahas gitu. Terus ini ada gosip online di grup chat. Nah, hati-hati nih, hati-hati yang aktif di WAG. Kita kan masing-masing banyak punya ini ya, banyak punya uh, gabung gitu ya di WhatsApp grup, entah itu di komunitas, WhatsApp grup keluarga atau WhatsApp grup bisnis gitu. Itu ada banyak banget. Nah, itu hati-hati karena bisa aja tuh ada misalnya nih pembicaraan orang lain di grup tanpa sepengetahuannya mereka gitu. Nah, terus nanti ada yang bocorin isi chatnya. Tahu nggak sih? Tahu nggak sih?
si itu tuh ngomongin kamu loh. Coba lihat deh, ini aku screenshot ya. Screenshotnya dibawa. Akhirnya apa? Masalahnya bertambah besar. Jadilah lagi dia drama gitu. Lalu ada juga nih kompetisi kehidupan flexing. Nah, ini orang yang memamerkan gaya hidup ya, barang mahal atau liburan mewah gitu. Sehingga apa? Sehingga orang-orang di sekitarnya itu jadi malah tertekan atau malah nyinyir gitu. Yang ini juga bisa bikin drama gitu. Atau nanti orang yang ngebaca itu jadi ngerasa, kok dia bisa bahagia begitu, kok aku enggak ya, mendramatisir dunia, betapa malang aku, betapa nelongsoknya aku, nah itu. Kemudian ada ini juga fake news dan hoax ya, hoax. Jadi ini apa namanya, nge-share informasi, ya, nge-share informasi yang gak jelas kebenarannya. Jadi hati-hati ya teman-teman kalau mau nge-share sesuatu itu, cek dulu tuh jelas apa enggak sumbernya, kemudian beritanya, apapun lah itu perlu dicek-cek dulu. Karena kalau misalkan berita bohongnya ini menyebar luas dan apa namanya, pas mau diluruskan gitu kebenarannya, ya bisa jadi orang-orang yang terlibat nyebarin ini kan jadi ini ya, jadi malu atau reputasinya itu jadi hancur gitu. Jadi kayak kehilangan trust lagi gitu. Gitu. Nah, itu juga bikin ada drama di media sosial. Ada banyak banget gitu. Apakah ini nggak ada di lingkungan tetangga yang offline? Oh, ada banget gitu. Coba kita di sini ngebahas yang online ya. Misalnya nih ya, misal di kompetisi kehidupan flexing. Kalau offline itu mungkin teman-teman hafal lah ya, sama cerita-cerita orang tua kita dulu gitu misalnya. Oh si A itu loh, kalau si B beli kulkas baru, dia langsung minta ke suaminya beli kulkas yang sama atau malah lebih bagus. Atau ada misalnya siapa namanya, si C, ketika melihat tetangganya beli motor baru itu langsung panas tuh, sehingga ya itu ngedorong-dorong ini pasangannya gitu ya, ngedorong-dorong suaminya untuk beli ini juga, beli motor baru juga, padahal dalam kondisi yang nggak butuh-butuh banget gitu. Orang motor di rumah masih ada kok, masih bisa dipakai kok gitu. Nah, itu biasanya kalau yang di offline. Jadi ini pun sama sama banget ya. Jadi di antara online offline ini semua sebetulnya ada, hanya dengan kondisi yang berbeda aja gitu. Oke. Nah, sehingga tapi ternyata gitu ya. Ternyata tentang gosip, fitnah dan hasutan itu tuh nggak cuma terjadi di dunia nyata, di dunia online juga ya. Kemudian ternyata gitu ya, di zaman Rasulullah hal ini itu juga pernah kok terjadi gitu, dan bahkan hampir menghancurkan hubungan antar negara. Nah, sekarang mari kita buka ya di buku Rasulullah Teladan Utama yang jilid 9 di halaman 10 sampai 11. Buat teman-teman yang udah punya, boleh dibuka. Kalau yang belum punya, nggak apa-apa sambil disimak aja gitu. Jadi ceritanya ini adalah kisah ketika Rasulullah itu mau hijrah, diberi perintah hijrah gitu ya sama Allah gitu, menuju ke Madinah. Nah, sebelum perintah hijrah ini, Rasulullah menjajaki kemungkinan hijrahnya itu kemana gitu. Jadi waktu itu tuh pokoknya perintahnya tuh baru baru hijrah aja, belum tahu mau kemananya gitu ya.
Itu kan perlu penjajakan dulu gitu. Jadi kondisinya ketika itu di Mekah itu benar-benar kaum muslimin itu apa namanya ditekan gitu sama kaum Quraisy, mulai dari yang disiksa, kemudian diboikot gitu ya. Nah, banyak banget lah gitu. Nah, sehingga kondisinya itu sudah nggak kondusif lagi. Nah, maka ya itu tadi Rasulullah eh, akan hijrah. Nah, sebelum hijrah ini dulu, nah, menjejaki dulu gitu ya. Nah, kemudian ini nih, ini saya sambil bacain ya. Penghasut dan Raja Bijak dari Habasyah. Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Al-Khattab sudah masuk Islam. Itu ada sebuah berita diceritakan. Jadi ada kabar gembira. Nah, kabar gembiranya apa? Itu tadi Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab itu sudah masuk Islam. Nah, kabar gembira itu diterima oleh kaum muhajirin yang telah tinggal di Habasyah. Nah, pada waktu itu tepat di bulan Ramadan tahun kelima kenabian. Rombongan muhajirin yang pertama itu baru genap 3 bulan menetap di Habasyah. Mereka dengar kabar itu terus menyangka kondisi Mekah itu sudah aman. Mereka pulang dong. Mereka pulang, bergegas pulang untuk menjumpai keluarga di Mekah. Tapi ternyata nih ketika mereka masuk ke kota Mekah, berita yang diterima itu ternyata beda dengan kenyataan yang ada. Jadi pada waktu itu eh, kaum muslim itu tetap hidup dalam penderitaan. Bahkan kaum musyrik, orang-orang Quraisy itu bertambah kejam. Kondisi kaum muslim di Mekah itu saat itu jadi bertambah lemah. Nah, Rasulullah akhirnya apa? Mengizinkan kaum muslim untuk kembali hijrah ke Habasyah. Gitu. Jadi rombongan hijrah ini kan tadinya kan yang balik itu ada beberapa gitu. Nah, begitu hijrah lagi gitu ya, itu diikuti oleh lebih dari 100 orang. Nah, di Habasyah mereka itu tetap diterima dengan baik. Mereka hidup dengan tenang, kemudian mereka dapat beribadah dengan aman. Nah, sebentar ya. Nah, eh, hijrahnya kaum muslim yang lebih dari 100 orang itu tuh bikin orang-orang Quraisy marah. Mereka ingin ajaran Islam itu musnah. Mereka ingin dakwah Islam itu tidak tersebar di luar Mekah. Nah, untuk itu orang-orang Quraisy, kaum musyrik itu mengatur strategi ini. Untuk apa? Untuk membuat kaum muslim ini kembali ke Mekah. Kaum musyrik, orang Quraisy ini bermaksud untuk menghasut Raja Habasyah. Nah, jadi Raja Habasyah ini mau dihasut nih. Kayak mau dibisikin gosip, mau kayak dikasih tahu fitnah, dihasut. Mereka, orang-orang Quraisy ini ngirim dua utusan yang gagah dan cerdas. Utusannya itu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka itu bawa banyak hadiah yang indah supaya apa? Supaya untuk mengambil hati Raja Habasyah, Raja Najasyi dan para pejabat kerajaannya. Nah, jadi mereka datang bawa hadiah yang banyak gitu dikasihkan. Kalau udah ngadep hadiah gitu kan biasanya senang ya orang itu. Nah, kemudian mulailah mereka itu menghasut raja. Katanya gini, Baginda Raja yang mulia, kami datang memberi peringatan atas datangnya suatu rombongan kafilah ke negara Habasyah. Mereka melarikan diri dari Mekah membawa ajaran agama yang dibuat-buat. Nah, bayangin tuh. Jadi pada waktu itu orang Quraisy ngomong seperti itu ke Raja Habasyah. Sekarang coba sambil diingat-ingat gitu ya, barangkali gitu ya.
Coba digali-gali memori kita tuh. Barangkali ada teman kita nih yang bilang ini, Makul, Makul, hati-hati ya. Nanti bentar lagi si A itu bakalan datang ke sini, dia mau bla 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 bla. Ah, ini enggak sih se apa namanya sejenis ya, serupa gitu, mirip seperti itu. Nah, kabar baiknya, ini ada kabar baiknya nih. Kabar baiknya, Raja Najasyi, rajanya negara Habasyah itu nggak langsung percaya sama ucapan kedua utusan itu. Mereka terus nanya sama ke juru bicaranya kaum muslim. Agama apa yang kalian anut? Tanya Najasyi gitu. Nah, pada waktu itu yang jadi juru bicara itu adalah Ja'far bin Abu Thalib. Nah, beliau itu eh, berkata ya, kata-katanya itu selalu tenang, santun gitu. Kemudian beliau berkata begini, si Ja'far menjawab Raja Hamzah, wahai baginda raja, dahulu dahulu kami adalah orang jahiliyah hingga datang seorang utusan Allah. Beliau dikenal asal keturunannya dan memiliki akhlak mulia. Kami diperintahkan untuk berbuat baik, menghindari zina, dan beribadah kepada Allah. Di negeri asal, kami dihina dan disiksa akibat keimanan kami kepada Allah dan Rasul-Nya. Kami hijrah ke negeri Baginda agar mendapat keadilan dan perlindungan. Masya Allah teman-teman, itu loh yang disampaikan. Itu disampaikannya sama Ja'far itu dengan santun, dengan tenang, tapi sekaligus tegas gitu. Dan jawabnya itu dengan metode bercerita gitu. Sehingga apa? Sehingga Raja Najasyi ini, rajanya negara Habasyah ini, negeri Habasyah ini jadi penasaran gitu. Dapatkah kalian tunjukkan sesuatu yang dibawa dari Allah? Ya, jawabnya Pak. Lalu setelah itu apa? Setelah itu Ja'far itu membacakan surat Maryam dengan sepenuh hatinya, dengan penuh penghayatan. Nah, begitu mendengarkan apa yang dibacakan oleh Ja'far, si Raja Najasyi ini menangis, nangis terharu sampai air matanya itu dikatakan membasahi jenggotnya. Nah, lalu eh, Raja Najasyi berkata ke kedua utusan kaum Quraisy itu, pulanglah kalian berdua, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka, mereka ini maksudnya kaum muslim ya, kepada kalian. Terus apa? Hadiah-hadiahnya itu dikembalikan. Jadi kaum musyrik itu gagal menghasut Raja Habasyah yang adil dan bijaksana. Mereka balik pulang ke Mekah, mereka kembali pulang ke Mekah dengan membawa hadiah-hadiah indah yang tadinya mau dipersembahkan, mau dihadiahkan untuk Raja Najasyi. Nah, kemudian Najasyi akhirnya apa? Akhirnya mengizinkan kaum muslim untuk tinggal di Habasyah selama mereka suka. Ada ada hadis terkait ini, hadis riwayat Muslim. Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba atau menghasut. Masya Allah. Ini ya, bayangin ini. Kalau misalnya Raja Habasyah itu mendengarkan eh, hasutan dari kaum Quraisy gitu ya, didengerin, disimak baik-baik, dan kemudian nggak tabayun, nggak mencoba untuk klarifikasi, langsung mengiyakan aja, yang terjadi hubungan antar negaranya gitu ya, yang terjadi itu ini bisa bisa terjadi peperangan gitu.
Gitu. Jadi sangat dari sini tuh kita jadi apa ya? Jadi banyak ada ibrah yang bisa kita ambil gitu. Ya kita lanjut dulu ya. Nah, bentar, balik lagi ke sini. Ah, ini kan ketika apa namanya kalau dari kisah tadi itu dari kisah penghasut dan raja bijak yang dari Habasyah itu karakter yang dihancurkan itu kan jadinya karakter siapa? Karakter Rasulullah dan karakternya umat Islam. Ya, itu karakter yang dihancurkan gitu oleh kaum Quraisy. Melalui apa? Melalui gosip, melalui fitnah, melalui hasutan. Nah, itulah yang kemudian kalau misalnya nih kita melakukan hal yang sama, teman-teman, kita punya tetangga, ya kan? Tetangga online, tetangga offline, kita punya. Dan jangan lupa, kita sekaligus juga adalah tetangganya tetangga kita. Maka kalau kita kembali ke sini, bisik-bisik tetangga, itu bisa jadi tetangga yang dimaksud adalah kita. Nah, coba bayangin, bayangin ada grup WA tetangga yang isinya tuh ngebahas kita tanpa tahu cerita sebenarnya. Ih, si Fulan itu loh, gitu. Si Fulan itu, dia itu orangnya begini, begini, begini. Aku kemarin lihat dia itu belanja di mall, bla 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 bla. Padahal dia itu kayak gaya hidupnya aja tuh ini di gedein, ditinggiin gitu. Padahal dia mau utangnya ada banyak banget di mana-mana ke sini utang ke sana utang ini. Tahu udah aku bisa begitu panjang kali lebar gitu. Padahal bisa jadi si Fulan pergi ke mall karena ada titipan atau mau mungkin ketemuan janjian, mau meeting, mau apa gitu ya, ketemuan lah gitu. Bisa jadi begitu gitu. Gimana rasanya? Kan nggak enak ya kalau ada orang yang ngomongin kita di belakang kita gitu. Dan itu impact yang paling besarnya itu ini tadi menghancurkan karakter seseorang. Sama halnya ketika di kisahnya tadi ya yang di Raja Habasyah itu kalau misalnya Raja Habasyahnya itu ngedengerin gitu ya impact besarnya karakter Rasulullahnya itu jadi hancur gitu hancur di hadapannya ini ya hancur di hadapannya eh, Raja Habasyah gitu. Menghancurkan karakter seseorang. Nah harapan kita sih jangan sampailah kita menjadi tangga yang begitu gitu ya. Gitu. Nah dari pelajaran itu tadi gitu ya dari eh, kisah penghasutan kaum Quraisy ke Raja Habasyah itu gitu kita bisa menarik pembelajaran untuk apa untuk jadi tetangga 2.0 gitu. Jadi udah nggak tetangga 1.0 lagi. Karena lagi-lagi gini teman-teman, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa eh, kita punya tetangga sekaligus kita ini menjadi tetangganya tetangga kita. Hmm. Hmm. Apa yang ada dalam pikiran orang lain, apa yang dilakukan oleh orang lain itu tidak ada dalam kendali kita. Tapi yang ada dalam kendali kita itu adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan. Nah, itu yang ada di dalam kendali kita. Maka punya nggak punya kita ini tetangga yang nyebelin, gitu, kita tetap perlu menjadi melakukan gitu ya tetangga yang baik dulu gitu. Istilah kerennya ya tetangga 2.0 ya. Nah, caranya gimana? Nah, kalau dari Jafar tadi, dari kisah sahabat Jafar tadi,
Pertama, kita bisa mulai dengan menjaga jari kita, itu seperti menjaga lisan kita. Jadi ketika di media sosial, lisan itu ya sama seperti ucapan gitu ya. Jadi ketikan kita, nih, ketikan kita, eh, lihainya jempol kita itu bisa membawa manfaat, bisa juga membawa mudarat gitu. Sehingga sebelum komen atau share sesuatu, perlu tanya dulu nih, ini bener nggak? Ini baik nggak? Ini perlu nggak? Perlu make sure dulu nih, perlu hati-hati, perlu memastikan dulu gitu. Jaga jari seperti menjaga lisan. Terus kalau kayak Jafar tadi kan tetap tenang, tetap santun gitu ketika menyampaikan klarifikasinya ke Raja Habasyah. Kemudian yang kedua, bijak dalam merespon. Bijak dalam merespon. Jadi lagi-lagi belajar dari Jafar nih, jangan terburu-buru untuk ngebalas gosip itu dengan emosi-emosi. Jawab aja dengan apa? Dengan fakta, dengan kesabaran, dengan niat untuk memperbaiki. Karena nggak semua kritik itu harus dibalas dengan debat. Meskipun posisinya kita itu benar, nggak ada gunanya kita mendebat. Kita tidak berdebat, kita tidak membalas apa namanya komentar-komentar, itu bukan berarti kita keliru, bukan berarti kita salah gitu. Tapi emang kita menghindari ini tadi debat. Debat itu kan sesuatu yang disukai oleh syaitan gitu ya. Jadi kita perlu bijak dalam merespon apa namanya, termasuk ketika kita mau mengkritisi seseorang gitu ya. Kalau mau mengkritisi seseorang, dikritisinya itu dengan bahasa yang baik gitu. Kemudian dengan santun lah ya, dengan santun. Kemudian eh, menawarkan alternatif-alternatif solusi. Jadi nggak bisa tuh kalau misalkan kita itu bisanya cuma ngeritik doang tanpa ngasih solusi, lebih baik ini kita jaga dulu jari kita. Karena bisa jadi seseorang itu keliru atau anggaplah salah gitu ya melakukan sesuatu, itu karena dia nggak tahu gimana perlu melakukan hal-hal itu gitu. Nah, sehingga perlu dikasih tahu kalau kita emang bisa ngerti ya logikanya kita sudah tahu nih yang lebih baiknya itu seperti apa gitu. Nah, ini penting ya. Nah, termasuk itu adalah batasan juga kita ketika mengkritisi orang gitu. Kemudian yang ketiga, ini jadi tetangga online yang suportif. Jadi bantu orang lain itu dengan komentar yang positif, dengan dukungan moral. Jangan malah menambah beban mereka. Bayangin nih tenangnya grup WA kita gitu ya, kalau isinya itu saling mendukung, bukannya saling sikut. Jadi alih-alih misalkan berantem soal ASI atau susu formula gitu, ya ini aja dukung gitu dengan ya komentar-komentar positif. Kan misalkan orang pakai susu formula, seorang ibu pakai susu formula, pasti ada alasan di balik itu gitu kan. Mengapa dia menggunakan susu formula. Nah, maka si pendukung ASI teh ini aja dukung mereka gitu, beri dukungan moral. Pasti berat ya kalau misalkan masih susu formula. Itu terus di inilah di buku dan segala macamnya itu. Ini dengan kita bisa jadi tetangga 2.0, harapannya enggak. Ini kan berarti kan merespon ya, merespon seseorang gitu, artinya ada dalam interaksi kita gitu. Nah, harapannya orang-orang yang ada di lingkaran kita itu juga menyambut hal yang sama gitu.
kitanya jaga lisan, kitanya bijak merespon, orang lain juga belajar dari situ, belajar dari interaksi ini. Ah, dia mah orangnya baik gitu, sehingga mereka juga akan malu kalau misalkan berkata kasar gitu ya, sehingga ketika berhadapan sama kita gitu itu sama, menyamakan frekuensi, lisannya juga baik, bijak juga ngeresponnya. Nah, ini bergulir terus nih. Lingkarannya yang awalnya kecil jadi membesar, 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 sehingga apa? Sehingga kita punya eh, karakter yang baik gitu, karakternya para teladan utama. Tuh. Nah, ini tadi ya hadisnya, hadis riwayat Muslim, dari Hujaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Dan jangan sampai kita menjadi orang itu gitu, orang yang suka mengadu domba, jangan sampai, jangan sampai. Insya Allah yang di sini enggak ya, yang di sini semua bager-bager pisang. Dan yang terakhir, sirah reviewnya yang bisa kita tarik di sini, teman-teman, kita ini makhluk sosial. Baik di dunia nyata maupun di dunia online, kita ini makhluk sosial yang apa? Yang punya interaksi. Nggak mungkin nggak ada interaksi dalam keseharian kita. Pasti ada. Kita sama anak-anak, kita sama pasangan, sama orang tua, sama teman, sama keluarga. Itu semua butuh interaksi. Nah, tapi ini tadi ya, kita nggak bisa ngontrol apa yang orang lain katakan atau lakukan. Tapi kita bisa memilih untuk merespon dengan bijak. Seperti apa? Seperti yang dicontohkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, sebelum kita sebel sama tetangga kita yang nyebelin, yuk kita mulai hari ini sama-sama jadi tetangga 2.0 dulu. Jadi tetangga yang nebarin kebaikan dengan apa? Dengan lisan, jari, dan tindakan kita. Jadi sama-sama kita bangun lingkungan yang dengan keberkahan. Itu ya yang bisa disampaikan untuk sesi hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Boleh ada yang mungkin yang mau disampaikan dulu, teman-teman? Mangga yuk, mau ngasih insight-nya atau ada tambahan yang mau mewakili? Oke, ada siapa ini? Kita masih punya waktu berapa? 7 menit lagi, yuk. Insight ya. Oke, siapa? Oke, Uma, boleh. Mangga, Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Agak jauh, Uma, suaranya. Uma, ini benar ya, suaranya agak jauh ya? Halo? Oh, lagi ngobrol ya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau? Oke, siapa ya? Ditunjukkah ada siapa di sini? Ada Mbak Lia, ada Mbak Lia, berkenankah mau menyampaikan insight-nya apa yang didapat?
Nggak ada. Halo, Hmm. kedengeran? Ada siapa ini? Ya, cek. Hmm, Ada Umi Yani ya. Umi Yani leluasa nggak ya? ada Mak. Oke, ayo. Mangga yuk. Mungkin ada yang mau disampaikan. eh Bab soal yang aku tadi masuk agak terlambat ya Mak. Agak terlambat tapi Uma udah ngomong panjang lebar. Ternyata Uma tadi itu nggak bocor. Saya tak kirain Iya bocor tadi Uma nggak juga. masuk. Nggak sadar Tak aku kirain tadi mencet juga sendiri. bocor. Ya udah kayak ini Suaranya dulu nggak aja nanti jauh Uma tadi Uma tuh. selanjutnya kayak ini. Oke, siap-siap. Habis Mangga. kayak ini insya Allah Iya Mak. terus Oke, bisa mangga ya ya. kayak gitu ya. Iya. eh Tadi aku masuk masuk agak terlambat cuma eh aku kena banget itu yang tadi Maul ngebacain lagi yang Ratu yang dari bab hijrah, kisah hijrah tadi loh Mak, yang akhirnya bisa sampai bikin heboh gitu kan ya. Itu tuh aku ingat banget karena pas aku bacain ke anak-anak itu mereka dapat banget itu kisah itu. Oh, ternyata ceritanya kayak gitu ya Umi itu. Padahal anak-anak itu kan usia berapa? Mbak Em itu 8 tahun, Mariam itu 6 tahun. Aku kira, aku kira bahasan hijrah itu kayak bahasan yang berat gitu ya buat anak-anak. Apalagi yang bab itu tadi tuh, Mak. Itu kan lumayan ya kayak kisahnya apa namanya Ja'far ya yang diminta untuk apa namanya negosiasi dan lain-lain itu kan kayak berat buat anak-anak tapi ternyata bahasan itu tuh nempel. Nah terus kemudian ditarik ke pertemanan anak-anak, bagaimana mereka harus berinteraksi dengan anak-anak. Itu tuh sebenarnya ya pas tadi Maul bilang tuh kayak aku tuh ngaca gitu loh, ngaca terus kayak aku kayak disentil gitu. Oh ternyata apa namanya ngajarin anak tentang siroh, terus ngajarin mereka ke pertemanan secara nggak langsung tuh kayak ngajarin diri sendiri. Ayo kamu kalau pas apa namanya berinteraksi di media sosial kayak mana gitu kan. Tadi agak kena-kena juga kita yang kadang iya sih emang aku stay di rumah karena aku nggak ada tetangga ya. Kanan kiri depan belakang sawah nggak ada tetangga. Jadi aku ngerasa kayak aman. Aku nggak gibah loh. Secara offline iya, tapi online itu kan dipertanyakan ya Pak. Itu kayak yang kena juga sih kayak banyak orang yang bilang kamu aman ya nggak pernah gibah nggak pernah ini ya secara offline mungkin iya tapi online itu kayak nancep banget gitu. Iya ya online-nya ini nih padahal Rasulullah udah bilang 1400 tahun yang lalu bahwa kelak tangan-tangan kita akan berbicara dan ternyata nggak perlu nunggu sampai di akhirat loh tangan kita untuk bersaksi. Saat ini aja 2024 tangan kita tuh bersaksi, jejak digital kita itu kemana-mana. Jadi kalau misalnya kita ngechat, kayaknya ngechat berdua. Tapi ternyata tadi Maul bilang di screenshot lah, kemana, jadi adu domba dan lain. Jadi kayak bener-bener yang, oh iya, ini nyambung sih Mak, nyambung sama tadi pagi aku nyimak Kak Karina Hakman ya, dia bilang kan gini, kalau kita belajar parenting itu mungkin 5 tahun ke belakang yang kita pelajarin yang relate. Tapi kalau kita belajar siroh itu tuh relate itu sepanjang masa. Jadi kayak ngerasa ya Allah bersyukur banget aku di sini gitu. Aku di esensi aku belajar siroh itu tuh kisahnya itu kepake banget gitu loh sepanjang sepanjang zaman. Kalau penelitian-penelitian sekarang itu kan mungkin akan berganti ya Mak ya ilmunya ya. Dia hanya berlaku 3 tahun, 5 tahun, jadi sesuai perkembangan zaman. Tapi kalau kita belajar sirah, dapat insight, terus kita terapkan, itu tuh kepake banget gitu. Jadi apa ya, aku makasih banget sama Aulan udah memfasilitasi belajar sirah. Jadi di weekend itu biasanya riweh dengan domestikan gitu ya. Tapi masih bisa nyimak. Terus rasanya kayak apa ya,
nyels gitu loh Mak, di dalam hati itu kayak oh yuk aku berumah tangga tapi masih bisa belajar, masih bisa dengerin, masih bisa disimak gini gini gini. Ya Allah seneng banget difasilitasin sama ini. Kasih banget ya Mak ya. Masya Allah, Masya Allah. Stop bagian itu iya loh ya Allah tadi dari ini ya Teh Karina ya. Iya benar banget. Dan nuhun ya yang udah berbagi insight juga gitu. Iya benar kita ngedapetin misalkan teori-teori parenting gitu ya atau apa ya motivasi-motivasi apapun lah ya yang saat ini yang kekinian gitu dengan ragam bahasa yang baru-baru itu ya. eh, Ternyata ya itu tadi semua tuh kayak ada ininya ya ada ada waktunya gitu, ada masanya. Tapi kalau siroh itu kan ya seumur sama Quran gitu. Dia nempel gitu. Kan kalau Allah itu bersabda bahwa Rasulullah itu adalah ini apa namanya orang yang terbaik gitu, teladan yang paling utama gitu kan. Ya, itu sabda Allah gitu. Jadi ya Allah, iya benar. Dan itu benar-benar ilmu yang sepanjang hayat gitu. Dan ya ketika kita ngomongin tentang peperangan aja gitu, rasa-rasanya mah kayak nggak relate gitu. Bahkan dalam nggak relate kalau kita ngomongin ke anak-anak gitu ya maksudnya. Eh, Dalam keseharian kita pun juga kita bisa jadi ngerasa, ih ya kan di sini lagi nggak ada perang gitu kan, apa gitu kan. Nah, tapi ternyata kalau kita mau ngupas, kalau kita mau lebih jeli lagi, yaitu tadi ada kok yang bisa didapat gitu dari kisah sirah. Bahkan banyak banget mutiara-mutiara hikmah itu dari kisah sirah yang bisa kita angkat gitu ya, yang bisa kita pakai gitu, yang mudah-mudahan jadi jalan keselamatan kita. Gitu. Oke, nuhun ya Yan. Lanjut ya satu lagi dari Uma yuk. Uma. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan ya Mak ya, off Nah, cam juga ini. Ya iya Mak. iya nggak apa-apa Em, aman. Alhamdulillah ya, jazakillah khairan katsir ya Mak ya, udah mau membedah bener-bener apa istilahnya sampai ke tulang-tulangnya. Masya Allah. Jadi biasanya kan kalau kalau misalnya baca itu kan sambil ya sambil bacain anak-anak, tapi kadang nggak terlalu detail seperti ini ya Mak. Jadi ini sebenarnya juga senjata juga untuk nantinya bacain ulang dan bisa dengan point of view yang berbeda. Nah di sini Uma tuh dari tadi kena banget ya dari awal-awal itu tentang bagaimana bagaimana ujian-ujian berupa dengan muamalah kita ya dengan sesama. Seringnya kita tuh udah usaha banget pengen jadi orang yang baik-baik aja gitu ya. Secara lisan baik pun secara tulisan. Tapi akan ada masanya Allah itu juga menguji dengan cara ya mungkin kepleset gitu ya, atau mungkin ada orang yang nggak paham dengan yang kita maksudkan gitu ya, sehingga diterimanya itu seolah-olah sesuatu yang menyinggung kayak gitu. Nah, jadi di sini tuh Uma bener-bener kayak ngerasa, oh iya, bahkan orang seperti Ja'far bin Abi Thalib yang emang lurus-lurus aja dengan kesantunan dan ketenangannya, beliau pun akan ada waktunya berhadapan sama orang-orang yang seperti Amr bin Ash dan Abdullah bin Rabi'ah yang memang terkenal dengan strateginya, bahkan mereka punya hadiah-hadiah yang banyak banget gitu Mak untuk mengambil hati seseorang. Dan itu sangat-sangat sangat-sangat real di kehidupan saat ini ya. Bagaimana persaingan-persaingan seperti itu nggak akan kadang tuh nggak bisa dihindarin. Cuman di sini yang menjadi highlight adalah bagaimana ketika ketika Allah itu sudah menolong hambanya ya, seperti Ja'far dengan ketulus ikhlasan niat di dalam hatinya, kebersihan hatinya beliau. Jadi biarpun semegah apapun iming-iming itu datang untuk pihak sebelah sana, tapi kalau misalnya niat kita udah jelas dengan hati yang juga clear, itu selalu pertolongan Allah itu selalu datang dari segala sisi. Gitu sih, Mak. Itu deep banget. Masya Allah, insight yang berbeda lagi gitu ya, Masya Allah. Dan ini ya luar biasa banget gitu ya di kisah sirah dan benar juga tadi apa kata Uma, ketika nanti misalkan teman-teman ngebedah kisah yang sama gitu, bisa jadi povnya nanti yang diketemuin itu berbeda gitu, tergantung sama ya apa yang nanti akan teman-teman alami dalam kehidupannya teman-teman gitu. Insya Allah, mohon ya Uma ya.
Barakallahu fikum. Baik, teman-teman, insight dari Uma sekaligus akan menutup pertemuan kita di sesi hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi, mudah-mudahan jika Allah mengizinkan itu di pekan depan di hari Sabtu. Dan mudah-mudahan nanti silakan ya, ini kan terbuka untuk umum, teman-teman silakan kalau mau ngajak ngundang tetangganya boleh, teman-teman online, keluarga, mangga silakan banget, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Oke, kita tutup sesi hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Saya Ki, ku NO ya.